Hai guys, hari ini hari Minggu ya, tanggal 16 Agustus. Sebelumnya marilah kita berdoa untuk teman-teman kita, saudara-saudara kita yang sekarang lagi terkena musibah gempa di NTT ya, Nusa Tenggara Timur, yang berpotensi tsunami katanya. Yang aku pantau sih beritanya seperti itu. Semoga semua yang ada di sana yang masih bisa diselamatkan, yang masih bisa terlindungi dilindungi, yang memang menjadi korban dalam bencana tersebut diberikan tempat sebaik-baiknya di sisi Yang Maha Kuasa. Amin. Uh, Besok udah 17 Agustus ya, ulang tahun Indonesia yang ke-81 Indonesia. Banyak hal yang sebenarnya yang memang harusnya kita lihat ya, kemerdekaan yang sudah kita raih. Tapi apa sebenarnya yang kita rasa dari kemerdekaan ini ya? Bukan untuk mengkritisi, tapi ingin menyuarakan suara-suara rakyat sebagai rakyat Indonesia gitu loh. Terlepas dari apapun profesi kita adalah warga negara Indonesia. Terlepas dari dimanapun kita tinggal sekarang, dimanapun kita bekerja sekarang, banyak banget ya orang Indonesia yang keluar negeri bekerja, entah itu menikah, entah itu bisnis atau mungkin udah stay di sana atau mungkin udah migran ke sana, tapi tetap merasa cinta tanah air ya. Jadi yang Kak Ros mau tegaskan ya, kita sebagai warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri tidak pernah sekalipun, ingin ingin meninggalkan negara Indonesia jikalau Indonesia sudah bisa memerdekakan kita gitu loh. Pilihan kita ke luar negeri itu sebenarnya bukan keinginan, tapi keharusan gitu loh. Karena memang jujur li kalau untuk stay di Indonesia dengan keadaan ekonomi yang benar-benar uh, jauh di atas ekspektasi dengan banyaknya kategori yang bisa memenuhi syarat agar bisa masuk ataupun duduk di tempat yang kita inginkan, di posisi yang kita inginkan itu terlalu banyak syarat ya. Itu sih yang membedakan. Makanya kita memilih ke luar negeri karena memang skill di luar negeri itu kita dihargai ya, seperti itu. Jadi tidak menyarankan dan tidak mengiyakan untuk orang-orang yang ingin minggat dari Indonesia. Minggat itu memang pergi ya untuk selama-lamanya. Jadi kalau aku pribadi sebagai warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri, memindahkan kewarganegaraan aku ke negara tempat aku bekerja atau tinggal belum ada. Tapi kita tidak pernah tahu masa depan ya. Kita tidak tahu seperti apa rencana ke depan. Hanya saja sejauh ini Kak Ros tidak pernah mau merubah kewarganegaraan dalam bentuk apapun alasannya. Dan yang kedua Kak Ros tetap mempertahankan keyakinan Kak Ros gitu loh. Karena memang di luar negeri kan susah ya guys nyari satu keyakinan. Kalau nanti berjodoh dengan orang luar yang beda keyakinan, Kak Ros memilih untuk tetap di keyakinan Kak Ros sebagai seorang muslim dan pasangan Kak Ros harus mengikuti keyakinan Kak Ros seperti itu. Jadi jangan berpikir semua warga negara Indonesia yang di luar negeri itu pengen minggat dari Indonesia, pengen melupakan Indonesia. Enggak seperti itu ya, enggak seperti itu. Kita tuh harus melihat dari kenapa sih mereka sampai ke luar negeri gitu loh. Apa sih alasan mereka sampai ke luar negeri gitu. Ya, jangan melihat dari sisi-sisi yang tidak kita ketahui gitu loh. Oke, sekarang yang mau Kak Ros bahas lagi tentang pekerjaan ya, ini tetap tentang pekerjaan, jadi ya guys, kalian banyak yang bertanya, Kak Ros itu siapa sih kok Kak Ros bisa, ngeberangkatin orang?" Di sini aku mau jelaskan sedikit ya buat janem-janem cinta-cintaku, aku pribadi adalah pekerja migran Indonesia ya. Aku bekerja di Romania as a beauty therapist di salah satu klinik kecantikan sekaligus wellness sekaligus beauty care di Romania di sektor 1 ya. Kenapa sampai aku mau share job? Pertama, aku punya pengalaman sangat-sangat buruk dengan agensi yang memberangkatkan aku pertama kali ke Romania
ya. Kenapa aku bilang sangat buruk? Tidak sesuai dengan apa yang mereka sampaikan di awal. Nah, ini yang selalu aku ingatkan. Aku memberikan kalian gambaran, experience aku bagikan ke kalian agar apa? Agar kalian tidak merasakan apa yang aku rasakan gitu loh. Ya, kalian tuh nggak ngerasain apa yang Kak Ros rasain gitu loh. Jadi kerja di luar negeri itu tekanannya banyak ya. Tidak semua orang itu bisa seperti Kak Ros ya, yang ditekan habis-habisan masih bisa bertahan. Makanya Kak Ros bilang kalau kalian mau memilih agensi dan mau bayar agensi, lihat dulu kontraknya, baca lagi ketentuan apa yang diberikan oleh company itu gitu loh. Karena apa? Belum tentu kalian bisa tahan di situ 4-6 bulan. Karena setiap company itu beda-beda ya. Kak Ros belajar dari pengalaman Kak Ros. Jujur nih di company pertama Kak Ros 2 tahun kontrak 2 tahun 2 bulan aja Kak Ros udah nggak betah. Nggak betah bukan karena Kak Ros nggak bisa kerja, tapi karena sistem mereka yang tidak seperti yang Kak Ros pikirkan gitu loh. Nah, karena profesionalnya company itu dilihat bagaimana dia memanage karyawannya, bagaimana dia memanage pekerjanya gitu loh. Nggak seperti yang Kak Ros bilang, yang Kak Ros pikirkan, nggak profesional banget gitu loh. Terlepas dari itu, Kak Ros abis itu kan sempat pindah ke company yang lain dan belajar lagi dari sana. Ternyata kita tuh tidak bisa percaya dengan orang yang menjanjikan sesuatu tuh dengan kata atau lisan, guys ya. Kak Ros kasih tahu kalian, kalian jangan termakan janji manis lewat bibir ataupun lewat WhatsApp ya. Teks WhatsApp itu bisa dihapus, bisa diatur timer otomatis hilang ya. Jadi memang kalau kalian mau bekerja dengan company lain itu harus tertulis hitam di atas putih, di atas kontrak perjanjian gitu loh. Itu yang Kak Ros rasakan di tahun pertama dan tahun kedua kerja di Romania. Nah, setelah itu Kak Ros pulang ke Indonesia. Setelah itu Kak Ros mulai berpikir bagaimana caranya Kak Ros bisa move ya. Jadi belajar dari kesalahan. Apapun yang kita lakukan itu berarti mungkin kita belum belum tepat di sana gitu loh. Ambil hikmahnya. Menangis wajar ya, lelah wajar, mengeluh wajar, kita manusia biasa. Tapi kita harus ambil pelajaran dari apa yang kita rasakan gitu loh. Agar apa? Agar kita jadi lebih baik ke depan. Jadi Kak Ros belajar apa yang sudah Kak Ros alami itu Kak Ros ambil hikmahnya. Kak Ros nggak lari, Kak Ros nggak nangis, Kak Ros nggak diem, tapi belajar lagi, mendalami lagi banyak hal. Nah, itu yang membuat Kak Ros bisa ketemu dengan company yang sekarang itu ya. Kak Ros yang keberangkatan kedua ini lewat direct hire ya. Jadi langsung company yang sponsorin Kak Ros. Ya, kalau kalian sponsor direct by company kita nggak ngeluarin duit, cuman ada memang ongkos yang kita keluarin kayak ke Jakarta visa itu kita urus sendiri. Kalau visanya dia tanggung oleh company. Tapi untuk biaya agensi kita nggak bayar agensi. Pokoknya semuanya itu udah di handle sama company. Appointment semua sudah di handle sama company. Jadi kita tuh nggak ada ngurus apa. Cuman kita memang ada bayar untuk ke Jakarta karena kan tiket ke Jakarta pulang pergi ya untuk penyetoran visa gitu loh. Penyetoran paspor, sorry. Terus sekarang kenapa Kak Ros mau berbagi tentang bagaimana apa namanya kerja di luar negeri, terus mau berbagi job tentang job yang tersedia karena Kak Ros banyak teman ya. Kak Ros tuh suka berteman dengan orang-orang yang memang punya andil di perusahaan. Salah satunya di Romania ya, Kak Ros tuh banyak teman karena pada saat day off, Kak Ros tuh biasanya ngumpul ke kafe atau ngumpul ke restoran yang memang di situ berkumpulnya orang-orang bisnis, berkumpulnya orang-orang owner-owner. Di situ Kak Ros ketemu banyak teman. Dan di situ mulai percakapan, Kak Ros dari sini, Kak Ros tuh gini, kerjaannya ini, Kak Ros tuh bisa gini 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 gini. Akhirnya di situ membuka peluang Kak Ros gitu loh. Akhirnya ownernya bilang, "Oh, kamu bisa nggak tolong bawain, kamu bisa nggak preparein kandidat dari Bali nanti begini begini begini." Itu sebabnya Kak Ros kenal. Memang kenalan pribadi yang memang owner di Romania. Kak Ros nggak lewat jalur jalur bawah ya. Kak Ros memang kenal sama ownernya gitu loh. Begitu juga job di Portugal, job di Cyprus, job di Turki, itu pun banyak kenalan-kenalan Kak Ros. Kita berbicara dulu sebelum Kak Ros berani nge-share gitu loh. Jadi itu alasannya Kak Ros mau berbagi. Jadi bukan lewat orang ketiga, orang keempat, orang kelima enggak ya. Kak Ros enggak lewat uh,
calo, tapi Kak Ros yang bakal bantuin kalian kalau kalian mau kerja ke luar negeri dengan job yang tersedia dengan sponsor yang Kak Ros pegang gitu loh. Jadi seperti itu ya guys ya. Jadi jangan pikir Kak Ros ini agensi, Kak Ros bukan agensi, Kak Ros juga bukan PT, tapi Kak Ros banyak kenalan dengan sponsor ya, direct gitu loh. Jadi seperti itu. Jadi kalian bisa berangkat bisa. Contohnya Kak Ros ya. Kalian bisa berangkat selagi kalian itu memenuhi kriteria. Jadi seperti itu ya. Semoga membantu.